dan saudara bilang tidak mau tinggal di surga, alhamdulillah, jadi makin banyak orang yang bisa tinggal, yang tempat yang dapat kita diami kalau banyak orang tidak mau ke surga. Jadi engkau di Taman Eden. Saudara perhatikan, makanya kalau baca Alkitab diperhatikan, engkau di Taman Eden. Siapa yang berada di Taman Eden? Yang berada di Taman Eden itu Adam dan Hawa. Jadi sebelum Adam dan Hawa yang berada di Taman Eden siapa? Adam, si Lucifer. Bayangkan, dia ditaruh Taman Eden. Mungkin saudara pikir Taman Eden itu kayak kebun ya, penuh berlumpur, tanah kayak gitu ya. Saudara-saudara baca lagi, engkau di Taman Eden, taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Jadi jangan pikir kayak lumpur, kayak kita di kebun-kebun kita sekarang ini, penuh dengan cacing, penuh dengan yang binatang yang tidak jelas. Saudara-saudara, makanya jelas baca Alkitab. Jadi ceritanya begini, Lucifer itu ditaruh di Taman Eden. Karena dia memberontak, dia dibuang dari Taman Eden. Makanya dia sakit hati sama Adam dan Hawa. Terus dia usir Adam dan Hawa, kekuasaannya dia ambil alih. Begitulah ceritanya saudara ya. Ia ditempatkan Tuhan di suatu tempat yang sangat indah. Pokoknya kalah dari rumah di bumi walaupun harganya ratusan miliar atau triliunan. Selain sebagai menteri penyembahan, ternyata ia juga ditegaskan untuk mengatur perekonomian di sorga. Dasar malaikat bego, tukang korupsi ini orang ya. Gak tahu berapa banyak berkat Tuhan yang telah diberikan kepadanya. Ya kira-kira sama lah dengan saya dan Anda yang gak pernah bersyukur dengan berkat Tuhan. Hari ini dikasih berkat, berkatnya udah habis, lupa mujizat yang Tuhan telah berikan bagi kita. Lupa Tuhan telah berbuat apa pada kita. Langsung ngeluh, Tuhan gimana hidup saya, besok saya mati, Tuhan tidak ada berkat. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saudara-saudara jangan pikir kita lebih hebat dari Lucifer. Kita lebih parah dari Lucifer. Kemudian dia melakukan kecurangan dalam dagangnya. Mungkin dia nipu dalam bisnis surga, atau dia ngembat uang surga, saya tidak tahu. Nanti kalau kita ketemu Tuhan tanya saja, atau kita baca buku di surga ya. Langsung saja Tuhan marah padanya. Yang paling parah saudara-saudara, ini parahnya luar biasa. Karena ia sangat rupawan, keren abis, maka dia menjadi sombong dan pingin menjadi Tuhan. Luar biasa sekali orang ini Tuhan. Ya malaikat ini. Terus dia merancang sebuah kudeta untuk menjatuhkan Tuhan. Sudah ketahuan, nyuri uang, nipu lagi. Mau kudeta lagi, benar-benar gak tahu diri ini orang. Sehingga Ayub berkata dalam Ayub 4 ayat 18, sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Kasihan Tuhan itu, nyiptain malaikat-malaikat, ternyata malaikat-malaikatnya tersesat. Hamba-hambanya, malaikat dan kita termasuk tidak dipercayainya. Dia menciptakan orang-orang yang tidak beres semuanya ya saudara-saudara. Terus bagaimana rencana kudeta ini? Dia merekrut beberapa teman malaikatnya untuk mengikuti jejaknya mengkudeta yang maha kuasa. Mungkin mereka pakai grup WhatsApp yang rahasia ya, atau pakai grup Telegram. Ayo siapa yang mau ikut, kita mau melawan Tuhan. Tuhan tuh udah tua, udah payah. Ayo kita berkumpul. Hebatnya lagi banyak malaikat yang mau bergabung dengannya. Akhirnya ia berhasil mengumpulkan 1/3 malaikat untuk mengikuti jejaknya. Ini followernya ya. Jadi dia punya 1/3 malaikat. Bayangin, di surga dikatakan berlaksa-laksa, bermiliat-miliat malaikat. 1/3-nya dia punya saudara. Karena kecakapan dia, kegantengan dia, kecantikan dia. Tapi dia dasar masyarakat oon saudara-saudara. Dia lupa bahwa Tuhan itu maha tahu. Jadi Tuhan sudah tahu semua rencana pemberontakannya. Di waktu dia dan malaikat pemberontak lainnya mau menyerang Tuhan, muncullah panglima angkatan bersenjata yang bernama malaikat Michael. Malaikat seorang malaikat yang sangat setia kepada Tuhan. Ia sangat mengasihi Tuhan dan ia mengetahui bahwa Tuhan telah lebih dahulu mengasihi dia. Di dalam Yeskiel 28 ayat 15-19 diceritakan tentang nasib daripada Lucifer. Tasya, Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerup yang berjaga binasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan makan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau.
Jadi saudara-saudara lihat nasibnya ya. Makanya jangan sombong-sombong. Semua punya kita itu pemberian Tuhan. Jangan punya rumah besar dikit sombong. Padahal di atas rumah besar kita banyak rumah lebih mewah. Ada rumah sampai triliunan. Seperti kata film silat Cina, di atas gunung masih ada gunung, di atas langit masih ada langit. Apa yang mau kita sombongin? Semua harta kita milik Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sombongin, saudara-saudara. Sama seperti Lucifer, akhirnya dia dibuang. Tapi kita lanjutkan ceritanya. Terjadilah pertempuran di sorga antara si pemberontak Lucifer dan pasukannya melawan panglima pasukan Michael yang dibantu 2/3 malaikat. Nah, sekali lagi ketahuan oonnya si Lucifer ya saudara-saudara. Dia itu tidak berbakat jadi Kopassusnya sorga. Kerjanya dia kan cuma nyanyi, lisoy begitu kalau orang Batak ya, dan dagang. Mau melawan angkatan bersenjata yang dipimpin Michael. Sudah kalah dalam strategi tempur, kalah juga dalam jumlah pasukan. Memang edan si Lucifer ini saudara-saudara. Bahasa sepak bolanya dia itu memang malaikat bonek atau bondo nekat, atau dalam bahasa Jepang modalnya cuma nekat. Saya perkirakan ini pasti orang Surabaya saudara-saudara. Karena orang Surabaya rata-rata begitu, bondo nekat, maju terus, pantang mundur, maju tak gentar. Seperti yang bisa kita ramalkan, walaupun tidak melihat langsung pertempuran tersebut, akhirnya Lucifer dan pengikutnya keok atau kalah dalam menghadapi Michael dan kawan-kawan. Jadi saudara-saudara di sini dikatakan 1/3 mengikuti Lucifer, 2/3 mengikuti Michael. Alkitab berkata yang bersama kita lebih banyak dari lawan kita. Makanya jangan jadi penakut. Malaikat Tuhan lebih banyak, belum Tuhannya sendiri turun tangan. Ingat, ini Tuhan belum turun tangan, Tuhan diem aja ya, sambil ngeliat sambil ketawa-ketawa kali. Dasar oon di anak, katanya begitu kali. Sebagai hukuman Tuhan mengeluarkan surat pemecatan dan buang Lucifer dan kawan-kawannya di bumi. Nah, kita yang sekarang mampus saudara-saudara, karena Tuhan membuang Lucifer dan kawan-kawannya ke bumi. Saudara tahu yang namanya benua Australia. Benua Australia itu dulu sama orang-orang Eropa menjadi tempat buangan, tempat narapidana. Kalau kita sekarang namanya Nusa Kambangan. Bayangkan, bumi tempat pembuangan setan. Nasib kita memang jelek saudara-saudara. Semua jabatan dan haknya sebagai penghuni sorga dihapus. Tuhan juga telah menetapkan ia boleh hidup sementara waktu, untuk pada akhirnya harus dibuang ke neraka untuk akhirnya dimusnahkan. Di dalam Yesaya 14 ayat 11-15 diceritakan lagi tentang nasib Lucifer. Tasya. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan I have decided to follow